Shalom Elohim, haleluya, puji nama Tuhan. Semangat pagi Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan kita, Yesus Kristus. Jumpa lagi bersama saya Pendeta Samuel Mabuntu dalam Renungan Pagi ke 2361 hari. Renungan pagi ini mengudara. Puji Tuhan. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, sebelum kita membaca, mendengarkan, dan merenungkan firman Tuhan hari ini, mari kita berdoa, minta pimpinan Roh Kudus. Kita berdoa. Bapa di surga, berbicaralah kepada kami semua. Pakai firman Tuhan ini untuk menegur kami, menasihati kami, meneguhkan iman percaya kami, dan memberkati kami semua. Di dalam nama Tuhan Yesus yang adalah firman Allah yang hidup, kami berdoa. Amin. Haleluya. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, bersama dengan saya kita akan belajar Alkitab dari kitab Kejadian sampai kitab Wahyu. Mari buka Alkitab kita. Kitab Maleakhi pasal yang pertama, ayat 6 sampai ayat 14. Di bawah perikop pencemaran korban-korban. Seorang anak menghormati bapaknya, dan seorang hamba menghormati tuannya. Jika aku ini Bapa, di manakah hormat yang kepadaku itu? Jika aku ini Tuan, di manakah takut yang kepadaku itu? Firman Tuhan semesta alam kepada kamu, hai para imam yang menghina namaku, tetapi kamu berkata, dengan cara bagaimanakah kami menghina namamu? Kamu membawa roti cemar ke atas mezbahku, tetapi berkata, dengan cara bagaimanakah kami mencemarkannya? Dengan cara menyangka, meja Tuhan boleh dihinakan. Apabila kamu membawa seekor binatang buta untuk dipersembahkan, tidakkah itu jahat? Apabila kamu membawa binatang yang timpang dan sakit, tidakkah itu jahat? Cobalah menyampaikannya kepada bupatimu. Apakah ia berkenan kepadamu? Apalagi menyambut engkau dengan baik. Firman Tuhan semesta alam. Maka sekarang, cobalah melunakkan hati Allah, supaya ia mengasihani kita. Oleh tangan kamulah terhadap hal itu. Masakan ia akan menyambut salah seorang daripadamu dengan baik? Firman Tuhan semesta alam. Sekiranya ada di antara kamu yang mau menutup pintu, supaya jangan kamu menyalakan api di mezbahku dengan percuma. Aku tidak suka kepada kamu. Firman Tuhan semesta alam. Dan aku tidak berkenan menerima persembahan dari tanganmu. Sebab dari terbitnya sampai kepada terbenamnya matahari, namaku besar di antara bangsa-bangsa, dan di setiap tempat dibakar dan dipersembahkan korban bagi namaku, dan juga korban sajian yang tahir. Sebab namaku besar di antara bangsa-bangsa. Firman Tuhan semesta alam. Tetapi kamu ini menajiskannya, karena kamu menyangka meja Tuhan memang cemar, dan makanan yang ada di situ boleh dihinakan. Kamu berkata, lihat, alangkah susah payahnya, dan kamu menyusahkan aku. Firman Tuhan semesta alam. Kamu membawa binatang yang dirampas, binatang yang timpang, dan binatang yang sakit. Kamu membawanya sebagai persembahan. Akan berkenankah aku menerimanya dari tanganmu? Firman Tuhan. Terkutuklah penipu yang mempunyai seekor binatang jantan di antara kawanan ternaknya, yang dinasarkannya, tetapi ia mempersembahkan binatang yang cacat kepada Tuhan. Sebab aku ini raja yang besar, firman Tuhan semesta alam, dan namaku ditakuti di antara bangsa-bangsa. Amin. Haleluya. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, dari kebenaran firman Tuhan yang sudah kita baca, kita dapat menangkap bahwa Tuhan itu murka kepada umat Tuhan
Yang menjadi penyebabnya apa? Yang menjadi penyebabnya adalah persembahan korban yang dibawa oleh umat Tuhan dan para imam tidak berkenan pada Tuhan. Saudara yang dikasihi Tuhan, umat Tuhan mereka membawa korban persembahan kepada Tuhan yang tidak berkenan di hadapan Tuhan. Saudara yang dikasihi Tuhan, umat Tuhan mereka tidak menghormati kekudusan Tuhan. Mereka tidak hidup takut akan Tuhan. Mereka menghina Tuhan dengan pemberian korban mereka. Saudara, pertanyaannya sekarang, dengan cara apa umat Tuhan dan para imam tidak menghormati Tuhan, tidak takut Tuhan, bahkan menghina Tuhan? Apa yang mereka lakukan? Dengan membawa korban persembahan. Firman Tuhan ini katakan ayat 8, yang mereka bawa adalah binatang yang buta, binatang yang sakit, dan ayat 13, binatang rampasan alias curian. Itu yang mereka bawa kepada Tuhan, yang membuat Tuhan itu murka dan menolak mentah-mentah korban persembahan yang dibawa oleh umat dan para imam. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, kalau kita pelajari dalam perjanjian lama, korban bakaran itu yang dibawa oleh umat Tuhan, lalu dieksekusi oleh para imam, dibakar di mezbah. Saudara yang dikasihi Tuhan, asap yang naik itu dicium Tuhan, baunya itu menyenangkan hati Tuhan. Amin. Sehingga Tuhan senang karena melihat ada umat Tuhan yang sadar, bertobat, dan membawa korban bakaran kepada Tuhan. Dengan cara itu, dalam konteks perjanjian lama, itulah satu-satunya cara untuk melunakkan hati Tuhan. Supaya Tuhan senang. Kalau Tuhan sudah senang, apa yang mereka minta, Tuhan akan berikan. Amin. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, kenapa pemberian korban kali ini ditolak mentah-mentah oleh Tuhan? Karena pemberian mereka ini, mereka menghina Tuhan. Apa yang mereka berikan itu adalah hewan atau binatang yang cacat. Binatang hasil rampasan atau curian yang mereka persembahkan. Yang membuat Tuhan kurang senang melihat apa yang mereka persembahkan, apa yang mereka lakukan. Bapak Ibu Saudara, dengar ini baik. Tuhan itu memperhatikan setiap korban yang dibawa, yang dipersembahkan oleh umat Tuhan. Saudara yang dikasihi Tuhan, Tuhan memperhatikan setiap pemberian kita. Amin. Saudara ingat, ketika ada seorang janda tua yang memberikan persembahan di bait suci, hanya 2 peser. Tadinya ada orang kaya yang membawa 1 karung duit. Karena kotak persembahannya dari kayu, kalau seseorang memberikan korban persembahan itu pasti ketahuan, saudara. Orang yang memberi sedikit dan memberi banyak. Karena awalnya itu ada seorang kaya yang membawa korban persembahan di rumah Tuhan, di bait suci. Karena bunyi dari kepingan uang itu begitu banyak, orang langsung tertuju matanya kepada si pemberi itu. Wah, ini orang kaya ini. Lalu datang seorang janda yang hanya membawa 2 peser. Yang bunyinya ting-ting. Orang tidak melihat dia. Karena orang sudah dapat mendengar bahwa orang yang memberikan persembahan yang hanya bunyi 2 keping itu,
itu pasti orang miskin. Saudara, Tuhan melihat, Tuhan memperhatikan setiap pemberian kita. Amin. Kepada Tuhan, Tuhan pasti perhatikan. Saudara, kenapa Tuhan memuji janda tua itu? Karena dia memberikan semua hartanya. Janda tua ini tahu kalau datang ke rumah Tuhan tidak boleh tangan kosong. Harus membawa persembahan sebagai sesembahan kita kepada yang kita sembah. Saudara yang dikasihi Tuhan, kalau kita datang ke ibadah, usahakan persembahanmu itu memang dipersiapkan dari rumah. Jangan sampai saudara, di saat memberi persembahan, saudara nggak bawa persembahan. Tapi kalau beli rokok, kalau beli sesuatu yang tidak penting, kalau mau memperlihatkan saudara banyak uang kepada teman, waduh, jor-joran. Banyak sekali keluarkan uang supaya dicap oleh teman-teman, wah ini orang kaya. Bapak ibu saudara yang dikasih Tuhan, kalau sama Tuhan, aduh perhitungan sekali, bertobat saudara. Bertobat, amin. Saudara belajar dari janda itu. Dia memberikan semua yang ada pada dia. Karena dia tahu. Kalau datang ke rumah Tuhan, tidak boleh tangan kosong. Sehingga dia memberikan semua upah yang ada pada dia. Dia berikan kepada Tuhan. Karena dia percaya. Tuhan pasti pelihara dia. Tuhan pasti sediakan semua apa yang dia butuhkan. Amin. Saudara yang dikasih Tuhan, saya percaya janda tua itu hidupnya tidak berkekurangan. Amin. Makanya saudara, dia dengan iman memberikan semua apa yang ada pada dia. Dia berikan untuk Tuhan karena dia sudah menyaksikan dalam kehidupannya sampai dia tua, Tuhan pelihara dia. Memang dia tidak kaya-kaya, tetapi apa yang dia perlukan, dia butuhkan, Tuhan selalu sediakan buat dia. Makanya ketika dia memberi, dia tidak takut, saudara. Dia tidak khawatir. Karena dia tahu pemberiannya kepada Tuhan tidak akan pernah sia-sia. Dia tidak akan kesusahan, dia tidak akan miskin dengan memberikan segala apa yang ada pada dia. Untuk Tuhan, dia tidak akan kekurangan. Amin. Itulah iman dari janda itu. Sehingga dia tidak takut, dia tidak khawatir. Ketika dia memberikan semua apa yang ada pada dia. Untuk Tuhan. Janda itu tidak hitung-hitungan. Bapak ibu saudara yang dikasihi Tuhan. Tuhan memperhatikan korban yang kita bawa. Yang kita berikan. Yang kita persembahkan. Tuhan perhatikan. Dan saya percaya saudara akan diberkati dengan luar biasa. Kalau saudara memberikan dengan iman. Amin. Dengar baik. Karena pemberian atau korban persembahan kita itu diperhatikan Tuhan, sudah seharusnya kita yang pertama, perhatikan. Membawa korban yang paling terbaik untuk Tuhan. Amin. Kalau kita pelajari dalam perjanjian lama, seorang umat Tuhan yang hendak memberikan korban bakaran untuk Tuhan, dia membawa binatang hidup, dia bawa ke rumah Tuhan, lalu diperiksa oleh para imam. Apakah binatang yang hendak jadi korban ini layak atau tidak? Dia harus diperiksa. Kalau cacat tidak boleh, saudara. Karena apa? Tuhan memperhatikan. Kalau dia sakit juga nggak boleh. Saudara, harus yang paling terbaik. Amin. Jadi kalau untuk Tuhan, saudara, kita harus memberi yang paling terbaik. Firman Tuhan ini dengan jelas
Di ayat 8 berkata begini, apabila kamu membawa seekor binatang buta untuk dipersembahkan, tidakkah itu jahat? Apabila kamu membawa binatang yang timpang dan sakit, tidakkah itu jahat? Cobalah menyampaikannya kepada bupatimu. Apakah ia berkenan kepadamu? Apalagi menyambut engkau dengan baik. Firman Tuhan semesta alam. Saudara, Tuhan ini memberikan analogi kepada kita. Coba kamu berikan korban persembahanmu yang tidak sempurna itu, yang tidak baik, yang cacat itu kepada pejabat, bupati. Apakah dia akan menerima dengan baik? Atau dia akan marah? Pastinya dia akan tersinggung. Pastinya bupati itu akan marah. Karena kita memberikan kepada bupati tidak dengan yang terbaik. Saudara yang dikasihi Tuhan, terlebih lagi kepada Tuhan. Jadi kalau untuk Tuhan, saudara berikan yang paling terbaik buat Tuhan. Saudara dalam gereja, mari kita bawa persembahan yang paling terbaik. Amin. Jangan yang sudah kusut, sudah mau robek, sudah persembahkan, saudara. Nggak heran kalau berkat yang saudara terima itu seperti itu. Saudara, ketika kita memberikan untuk pekerjaan Tuhan berupa persembahan, itu sama seperti kita menabur. Semakin banyak yang kita tabur, semakin banyak yang akan kita tuai. Amin. Saudara, ketika sudah memberikan yang paling terbaik buat Tuhan, masa sih Tuhan mau memberi yang ecek-ecek, yang sudah rusak, sudah jelek kepada kita, yang memberikan yang paling terbaik buat Tuhan? Nggak mungkin. Saudara memberikan yang paling terbaik, saudara juga akan menerima yang paling terbaik dari Tuhan. Amin. Jadi saudara, bawa korban yang paling terbaik untuk Tuhan. Kalau sekarang kita tidak membawa korban berupa kambing domba kepada Tuhan, saudara, yang kita bawa ya harus ada yang kita korbankan di dompet kita. Beri yang paling terbaik. Amin. Saya mau tanya, saudara mau berkat yang besar apa yang sedikit? Kecil. Saya percaya saudara mau dapat banyak berkat, saudara. Persembahkan yang paling terbaik buat Tuhan. Amin. Masa saudara memberi yang sudah paling kecil, paling sedikit, mau menerima yang paling besar? Saudara yang dikasih Tuhan, kalau saudara mau terima berkat yang besar, berikan yang paling terbaik buat Tuhan. Haleluya. Yang kedua, saudara, karena Tuhan memperhatikan setiap korban persembahan yang kita berikan kepada Tuhan, saudara, yang kedua, bawalah korban persembahan itu dengan segenap hati. Amin. Jangan dengan terpaksa. Saudara, ada orang yang memberikan persembahan, di kantong kanannya dia taruh 100.000. Ini untuk makan setelah ibadah. Saya mau mampir di rumah makan. Lalu di kantong kirinya, ya ini persembahan 5.000. Pas persembahan, dia salah masuk kantong, saudara. Dia masuk kantong kanan yang uang 100.000. Saudara, ketika dia sudah memberikan, waduh, dia sedih sekali. Karena dia salah masuk kantong. Yang harusnya 5.000 itu yang dia mau kasih persembahan, ini dia keambil kantong kanan yang isinya 100.000. Saudara yang dikasih Tuhan, saudara sudah rugi dan saudara nggak diberkati. Karena saudara memberikan korban persembahan terpaksa. Saudara menangis bukan karena sudah sungguh-sungguh. Karena saudara menyesal memberikan persembahan kepada Tuhan. Saudara sudah rugi 100.000. Saudara tidak diberkati. Ruginya double, saudara. Bapak ibu saudara yang dikasih Tuhan, mari kita bawa korban persembahan, kita berikan dengan segenap hati. Amin. Dengan segenap apa? Segenap hati. Dengan penuh sukacita. Kalau kita sudah memberi, sudah. Lupakan. Nanti saudara akan lihat Tuhan memberkati saudara dengan luar biasa. Amin. Kalaupun, saya salah memberikan persembahan.
Seharusnya yang 5.000 tapi 100.000, tapi tetap sukacita. Haleluya. Itu yang Tuhan mau. Amin. Jangan dengan kesedihan hati saudara memberikan korban persembahan. Saudara harus dengan sukacita. Amin. Saudara memberikan korban persembahan yang besar. Saudara jangan sedih hati. Sukacita dengan segenap hati. Karena kalau kita semua memberi dengan segenap hati, oh haleluya, pasti Tuhan akan berkati dengan luar biasa. Yang ketiga, karena Tuhan memperhatikan setiap korban persembahan yang kita bawa. Yang ketiga, bawa korban yang kudus. Amin. Artinya saudara, ketika umat Tuhan itu mau membawa korban untuk Tuhan, dia harus seleksi dulu. Dia harus periksa dulu sebelum diperiksa oleh para imam. Dia harus pastikan bahwa korban yang dia bawa ini yang paling terbaik. Jadi dia sendiri harus seleksi dulu. Saudara, kalau kita belajar saudara, di dalam perjanjian lama, orang yang memberi yang paling terbaik untuk Tuhan, dia nggak tawar-tawar. Seberapa yang dia tanya harganya, dia langsung berikan. Yang penting jaminannya. Yang dia dengar dari si penjual bahwa korban ini korban yang paling bagus. Dia seleksi lagi, dia periksa lagi. Lalu dia bawa kepada para imam. Imam memeriksanya, wah ini bagus. Layak untuk jadi korban. Artinya orang ini membawa korban yang kudus di hadapan Tuhan. Amin. Bukan asal-asalan. Kalau saudara melihat dalam konteks firman Tuhan ini, di mana orang tidak memberikan korban yang kudus. Mereka asal-asalan ngawur, saudara. Ya, yang penting saya sudah memberikan korban. Mereka nggak periksa lagi, korbannya sudah cacat. Mereka tidak lagi periksa dari mana asal muasal korban yang dibawa kepada para imam. Apakah ini memang betul dia bawa, dia beli, atau jangan-jangan hasil curian? Saudara, kenapa tidak diperiksa ya? Karena mereka sudah nggak hidup dalam kekudusan. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, pastikan yang saudara bawa kepada Tuhan itu memang hasil dari jerih payah saudara. Dari hasil yang halal, bukan hasil korupsi. Bukan hasil curian dari dompet istri atau dompet suami. Memang betul-betul berkat yang saudara terima dari hasil jerih lelah saudara. Dari hasil yang halal. Lalu saudara bawa kepada Tuhan. Amin. Dan pemberian saudara pasti diterima Tuhan dan diberkati oleh Tuhan. Haleluya, haleluya, haleluya. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, hari ini kita belajar. Kenapa Tuhan murka kepada umat Tuhan dalam konteks kitab Maliakin? Karena umat Tuhan, para imam, mereka memberikan korban yang cacat, yang tidak berkenan di hadapan Tuhan. Sehingga tidak heran mereka kena murka Tuhan. Dan hari ini kita belajar saudara bahwa setiap korban yang kita bawa kepada Tuhan itu diperhatikan oleh Tuhan. Tuhan memperhatikan setiap pemberian kita. Oleh karena itu saudara berikan yang paling terbaik buat Tuhan. Dan bawa korban saudara dengan sukacita, dengan segenap hati. Dan pastikan korban yang saudara bawa adalah korban yang kudus. Amin. Mari kita berdoa. Terima kasih Bapa di surga. Sudah menegur kami semua melalui firman Tuhan ini. Ajar kami supaya kami membawa korban yang paling terbaik buat Tuhan. Ajar kami Tuhan supaya ketika kami memberikan korban kepada Tuhan, hati kami sukacita. Kami membawanya dengan segenap hati. Ajar kami Tuhan, supaya kami memberikan korban yang kudus dari hasil jerih lelah kami. Hasil yang halal, bukan hasil curian, korupsi dan lain sebagainya. Biarlah yang kami bawa
itu berkenan bagi Tuhan. Hamba berdoa, Tuhan berkati semua pendengar dimanapun mereka berada. Tuhan memberkati hidup mereka. Berikan kesehatan, kekuatan, keberuntungan, keberhasilan dalam segala hal. Dalam nama Tuhan Yesus, hamba berdoa biarlah berkat surga turun memenuhi semua pendengar. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, arahkanlah hatimu kepada Tuhan dan terimalah berkat dari Tuhan Yesus Kristus. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Di dalam nama Tuhan Yesus sumber segala berkat. Bapak Ibu Saudara yang percaya, diberkati Tuhan, katakan amin. Puji Tuhan. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, kalau saudara merasa diberkati melalui renungan pagi ini, bagikan juga kepada saudara-saudara yang lain. Supaya mereka juga diberkati, karena untuk itulah kita dipanggil untuk jadi berkat. Salam kasih dari Bali. Saya Pendeta Samuel Mabuntu. Sampai jumpa besok pagi. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Haleluya.